Salam jumpa teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya kita membuat Gmail. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan Google Drive. Nah, Google Drive merupakan salah satu layanan dari Google yang berguna untuk menyimpan file atau folder. Nah, caranya kita bisa ketik di sini misalnya Google Drive. Ini bisa kita cari melalui penelusuran ya, ataupun bisa kita klik pada aplikasi Google ujung kanan atas Drive. Nah, seperti ini ya. Saya coba yang di pencarian di sini, saya klik. Nah, pastikan bahwa Anda sudah login ke Google begitu. Oke. Saya pilih di sini go to Google Drive. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Google Drive. Nah, kita fokus lagi ke sebelah kiri. Di sini ada menu-menu ya di pilihannya. Pertama ini adalah baru atau new ya. Nah, kita akan coba di sini pilih tombol baru. Nah, pada pilihan tombol baru di sini tersedia berbagai macam submenu ya. Kita bisa membuat folder, kita bisa upload file, kita bisa upload folder, ataupun kita bisa membuat Google dokumen kosong atau dari template, kemudian Google Spreadsheet kosong dari template, Google Slide, ataupun juga Google Formulir, Google Gambar, Google My Map. Ini semua bisa kita gunakan begitu ya. Nah, yang pertama kita coba dulu folder. Nah, kita akan coba buat folder di sini. Kita klik satu kali. Nah, kita buat folder baru. Saya contohkan misalnya di sini adalah dokumen 1. Nah, kita coba buat, klik buat. Nah, maka folder baru sudah dibuat sini dengan nama dokumen 1 ya. Ini contoh membuat folder. Kemudian kita coba buat lagi di sini baru. Kemudian kita coba upload file. Kita cari file yang akan diupload. Saya contohkan di sini, misalnya saya punya di sini folder ya. Saya punya folder upload. Saya contohkan sampel word saja. Kemudian saya pilih open. Kemudian di sini kita lihat memulai penguploadan. Nah, file yang tadi kita upload ini sudah selesai diupload. Ini jadi sekarang kita punya satu folder dan punya satu file. Kemudian saya coba lagi di sini baru, kemudian upload folder. Saya pilih upload folder. Saya pilih folder yang akan saya upload. Double klik, kemudian upload. Oke. Upload 5 files to this site. Kita upload saja langsung. Nah, kita tunggu. Oke ya. 2 upload selesai. Yang satu adalah folder, yang satu adalah sampel word. Oke ya, satu folder dan satu file. Nah, maka di drive kita sekarang kita punya 2 folder, yaitu folder yang dibuat di drive langsung, satu lagi folder yang kita upload dari komputer atau PC kita. Kemudian untuk filenya kita punya satu file. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat dokumen langsung di sini? Saya coba lagi baru, kemudian Google Dokumen misalnya. Saya pilih dokumen kosong. Oke. Karena ini hanya contoh, jadi saya hanya mengetikkan contoh saja ya. Misalnya nama lengkap gitu. Ini contoh, lalu misalnya alamat gitu ya. Nah, udahlah ya segini.
kita lihat di sini semua perubahan disimpan di drive. Jadi secara otomatis perubahan yang kita buat itu akan disimpan di drive. Artinya kita bisa langsung close saja. Kita close ya. Nah, kayak di sini kita punya dua. Satu dokumen yang dibuat di drive, yang satu dokumen hasil upload. Sekarang bagaimana kalau misalnya saya menginginkan file-file ini ingin saya pindahkan ke folder dokumen? Ini caranya sangat mudah. Yang pertama bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih pindahkan ke pindahkan. Misal saya klik pindahkan, kemudian kita pilih pindahkan dokumen 1. Oke ya, kemudian saya pilih pindahkan. Maka secara otomatis dokumen yang tadi pindah ke folder di sini. Kita coba buka ya. Oke, sekarang sudah ada. Sekarang saya back. Ya. Ini dokumen 1. Saya back, saya klik lagi pada drive saya. Nah, cara yang kedua yaitu kita bisa langsung drag file ini ke folder tujuan. Oke ya, saya coba tekan kemudian drag. Ini langsung arahkan ke folder yang ingin kita isi dengan file ini ya. Saya lepas. Maka dokumen tadi akan langsung masuk ke folder yang kita arahkan tadi. Saya buka. Oke ya, sekarang dua dokumen ini sudah masuk ke folder dokumen 1. Saya kembali lagi ke drive saya. Nah, sekarang kita akan coba membagikan folder atau file yang ada di drive kita. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu alamat file atau folder yang ada di drive kita. Yang pertama saya contohkan. Misalnya di sini dokumen 1. Ini adalah sebuah folder. Maka jika saya bagikan link folder ini, semua pengguna yang memiliki link folder ini akan bisa mengakses satu folder. Dalam folder ini ada 2 file. Maka semua pengguna bisa mengakses kedua file. Saya contohkan di sini satu folder. Misal begini, saya akan membagikan link dokumen 1 melalui email. Saya klik kanan, kemudian saya bagikan. Kemudian pada setelan lanjutan atau advance, saya klik undang orang. Misalkan saya kirim linknya ke alamat email ini. Kemudian kita lihat di sini. Ini ada pilihan, ada ikon pensil. Artinya orang yang diundang dapat mengedit file yang ada di drive kita. Jika saya klik sini kemudian hanya dapat melihat, ini gambarnya berubah jadi gambar mata. Orang yang kita undang hanya dapat melihat saja, tidak dapat mengedit. Saya contohkan saja ini di sini editor ya. Saya pilih di sini. Kemudian saya pilih di sini kirim. Nah, jika sudah selesai mengirim, maka di sini muncul ya. Pertama ini adalah pemilik. Yang kedua ini adalah orang yang kita undang. Begitu. Jika sudah maka kita pilih selesai. Folder yang dibagikan ini punya ciri yaitu dia bergambar seperti ada ikon orang di sini. Oke ya, itu cara membagikan satu folder. Sekarang bagaimana jika kita hanya akan mengirim satu file saja? Saya contohkan di sini ya di folder upload. Saya buka folder upload. Kemudian saya lihat di sini ada beberapa file. Saya mau membagikan misalnya satu file saja. Contoh, saya ingin membagikan file Excel. Maka kita klik kanan pada file yang akan kita bagikan, lalu kita pilih bagikan. Pada saat lanjutan kita klik. Kita masukkan alamat email tujuan untuk diundang. Kemudian kita beri akses untuk mengedit. Kemudian kita kirim. Ini sudah terkirim. Ya, kemudian kita pilih selesai. Nah, itu adalah cara membagikan file dan cara membagikan folder.
Nah, pada drive ini kita hanya diberi kapasitas 15 GB. Jika kita menginginkan kapasitas yang lebih besar, maka kita harus membeli. Oke, sekarang saya akan coba ke penerima ya. Kita cek penerima. Oke ya, kita sudah punya di sini. Tadi kita sudah mengirim satu folder ya. Saya klik. Ini adalah tampilan penerima. Email Agus Daring telah mengundang Anda untuk berkontribusi pada folder bersama. Nah, ini ya. Ini adalah satu folder. Kemudian kita pilih buka. Nah, ini adalah tampilannya. Nah. Oke ya. Penerima atau pemilik link ini bisa mengedit dokumen yang ada di dalamnya. Saya contohkan di sini. Saya isikan ya. Nah, ini saya contohkan begini. Nah, semua perubahan disimpan di drive. Kita bisa langsung close saja ya. Ini sekarang bisa saya edit. Oke. Ini pun juga bisa saya edit. Yang dikirim adalah satu folder. Saya close. Kembali ke email yang berikutnya. Yang dikirim adalah link file, satu file. Artinya hanya file itu saja yang dapat saya buka, saya lihat, dan saya edit begitu. Saya klik. Oke ya, ini satu. Oke, saya buka. Oke, ini ya. Nah, ini pun bisa kita edit. Contoh. Misalkan saya edit. Ini satu file, jadi yang dibuka hanya satu file. Misal ya. Nah, ini saya close ya. Ya, secara otomatis drive menyimpan perubahan yang kita buat. Jika sudah, kita langsung close saja. Close, kemudian kita close. Oke, kita kembali pada drive kita ya. Dimana perubahan sudah dilakukan oleh pemilik link yang lain, gitu ya. Oke, saya coba dibuka di sini dokumen 1. Benarkah sudah diedit? Coba kita lihat. Oke, tadi saya sudah mengubah ini ya. Coba kita lihat apakah sudah berubah. Sudah ya, ini sudah ada perubahan. Langsung saja saya close. Satu lagi pada folder upload. Penerima link tadi hanya punya link Excel, jadi kita buka ini ya. Dan ini pun sudah diedit begitu. Ya, saya close ya. Kembali ke drive saya. Nah, lalu bagaimana caranya jika kita ingin berbagi file atau folder melalui media sosial yang lain? Misalkan melalui WA, Telegram, ataupun yang lain, Facebook dan sebagainya. Kita bisa salin link folder atau file yang akan kita bagi. Oke, saya contohkan di sini. Saya ingin berbagi folder ini. Maka saya klik kanan, kemudian saya pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Dapatkan link, maka link langsung tersalin. Oke, saya tidak akan menyetel dulu berbagi dan yang lain-lain. Saya buka di sini. Saya paste ya. Nah, ini adalah link dari folder ini, gitu ya. Ini adalah linknya. Oke, sekarang kalau misalnya satu file, misalkan yang ini, sample worksheet. File ini akan saya bagi, maka saya klik kanan, kemudian saya pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Saya klik.
lalu ini saya paste, maka hasilnya adalah link ini. Link-link ini bisa kita share atau bisa copy paste lagi melalui media sosial yang lain, misal di Telegram, di WA, Facebook, dan sebagainya. Media sosial apapun yang teman-teman punya, begitu. Baik teman-teman, untuk penjelasan Google Drive sampai di sini dulu. Jangan lupa kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Like jika suka, subscribe untuk video-video selanjutnya.